Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa dan selamat tahun baru Nauruz bagi kawan-kawan teman Bahai yang hari ini hadir banyak sekali di sini. Ini adalah pertemuan esoterika yang kesekian kalinya. Tadi kita sudah menyaksikan rangkaian acara, mulai dari pemutaran video tentang esoterika, lalu ada doa lintas iman dan pidato dari Ketua Umum BNJA dan Ibu Nasrin tadi. Tadi Denny sudah mengatakan bahwa rangkaian acara ini adalah bagian dari kegiatan esoterika untuk merayakan hari-hari besar keagamaan, apapun agama itu, termasuk agama yang mungkin selama ini dianaktirikan oleh negara, sehingga suatu saat nanti perayaan besar hari-hari keagamaan itu tak lagi diinisiasi oleh penganut agama yang bersangkutan, tapi oleh teman dari agama yang lain. Sudah 2 tahun esoterika mengadakan kegiatan ini, mudah-mudahan ini banyak memberi manfaat bagi kita. Tema kita sore ini adalah puasa dan cara hidup ekologis. Ini satu tema yang menarik. Tadi Denny sudah menyampaikan banyak hal. Belakangan ini memang persoalan ini menjadi persoalan kita semua, karena kita makin merasakan bahwa rumah kita, bumi yang kita tinggali ini makin lama makin rapuh akibat pembangunan yang tidak berwawasan ekologis. Ada perubahan iklim, ada pemanasan global, ada hal-hal lain yang membuat kita makin merasa tak nyaman dengan bumi ini. Dan kita tahu memang dalam dasawarsa terakhir paradigma pembangunan itu tidak berwawasan ekologis. Nah, kita mungkin akan mencoba mendiskusikan persoalan ini sore ini dengan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Sister Amelia Hendani. Silakan ke depan dulu. Sebuah kehormatan besar beliau bersedia hadir di sini karena sehari-harinya Sister Amelia ini berdakwah di Amerika Serikat. Silakan dulu. Yang kedua adalah orang yang kita kenal sebagai tokoh pendidikan, di mana-mana mendirikan lembaga pendidikan, pernah menjadi rektor di UIN dan terakhir rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Yang membuat saya iri dengan Komarudin Hidayat ini, walaupun usia sudah di atas 70 tahun selalu dipanggil Mas. Oke. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Sister Amelia Hendani untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya kurang lebih 20 menit. Mau di sini? Selamat sore kepada Ketua Esoterika, Pak Denny, Prof. Komarudin, Pak Elsa, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Saya bersyukur sekali bisa berada di sini, suatu kehormatan bagi saya. Tetapi terus terang ketika saya mencoba mencari tahu siapa orang-orang yang malam ini fotonya dipasang Pak Denny dan Prof. Komarudin, saya langsung gemeteran. Saya ngeliat, waduh ini saya ini nekat banget gitu berada bersama mereka. Dan sore ini saya hanya ingin berbagi sedikit tentang salah satu cara pandang
dalam memaknai laku puasa sebagai bagian dari kehidupan religius kita. Tadi Bu Nasrin sudah mengatakan bahwa puasa itu nilai spiritual, nilai rohani, ya. Di samping secara jadi fisik kita melakukan sesuatu. Puasa dan cara hidup ekologis, dan nanti kita akan berbuka puasa bersama. Next. Sore ini saya akan membagi menjadi 3, yaitu puasa dan tujuannya, situasi saat ini, dan nilai ekologis praktek baik puasa dan pantang. Khususnya sebagai seorang Katolik, kita selain berpuasa kita juga berpantang. Next. Ya, saya mengutip 2, bukan bermaksud diskriminatif. Ya, mengapa saya hanya memasukkan menurut tradisi Islam dan Kristen, karena kebetulan di keluarga saya sendiri 2 agama inilah yang dominan. Jadi belum ada agama lain, jadi Katolik, Protestan, dan Muslim, sehingga cukup familiar saya dengan aktivitas puasa dan pantang. Tetapi secara umum kalau kita lihat ada kesamaan, yaitu sebagai suatu bentuk untuk penyangkalan diri, mendisiplinkan diri, mendekatkan diri kepada yang ilahi, memohon pengampunan sini dosa dan lain sebagainya. Berikutnya, seperti tadi disampaikan bahwa ini adalah sebuah praktek yang syarat dengan aspek rohani dan spiritual. Berikutnya saya mengutip Rumi mengenai puasa ini, yaitu fasting blinds the body in order to open the eyes of your soul. Sehingga puasa sebagai salah satu tools atau cara untuk membuka mata jiwa. Pertanyaannya adalah, apa yang dilihat oleh mata jiwa kita saat ini? Situasi saat ini, kalau tadi Pak Denny sudah menyebutkan mengenai kondisi ekologis, yang kasat mata, tanda-tanda vital menunjukkan bahwa planet bumi sedang mengalami krisis. Kita sudah melampaui 1,5 kenaikan suhu pada saat ini. Dan gambaran secara keseluruhan tentang kesehatan bumi tampak suram, meskipun ada area-area yang menunjukkan perbaikan. Selama 10 tahun terakhir, saya banyak berjejaring dengan organisasi-organisasi di Indonesia dan di Amerika. Ada banyak aktivitas, ada banyak inisiatif, tetapi secara umum masih suram. Dan 5 persoalan lingkungan hidup yang menonjol adalah polusi, tadi sudah disebutkan, polusi udara, kemudian persoalan air, deforestasi, climate change, dan kerusakan atau biodiversity loss, kehilangan keanekaragaman. Berikutnya. Nah, saya mau menggambarkan situasi yang tadi, kerusakan itu, lewat kalimat dari Thomas Berry. Thomas Berry ini adalah seorang imam Katolik dari Ordo Passionis yang kebetulan mendirikan komunitas tempat saya bernaung sekarang, yaitu Sisters of the Earth Community at Green Mountain Monastery. Jadi Green Mountain itu adalah suatu area di mana kami tinggal. Jadi bukan karena kami fokusnya di isu lingkungan hidup, tetapi memang area kami tinggal adalah area yang namanya Green Mountain Monastery and Thomas Berry Sanctuary. Kalau tadi Pak Denny menggambarkan situasi di Finlandia, saya jadi merindukan biara, karena saya sedang home visit 3 bulan. Saya tinggal di Amerika, tapi saya Amerika yang udik, boleh dibilang di kampung. Jadi biara kami itu merupakan area konservasi sebesar kurang lebih 52 hektar. Kadang-kadang saya sendirian di sana. Jadi saya boleh bilang I am a forest dweller. Saya manusia hutan sebetulnya. Saya tinggal dekat dengan hutan. Nah, kembali kepada apa yang tadi, gambaran mengenai situasi di abad 20-21 ini, Thomas Berry mengatakan, we might summarize our present human situation by the simple statement that in the 21st century, the glory of human has become the desolation of the earth, and now the desolation of the earth becoming the destiny of human. Bahwa kejayaan manusia, the glory of us, human being, Homo sapiens, telah menyebabkan kehancuran dan desolasi kesengsaraan bumi. Dan kesengsaraan bumi sudah menjadi nasib kita sekarang. Kita hidup dalam situasi di mana kita berhadapan dengan kehancuran. From here on, mulai sekarang,
Penilaian utama, the primary judgment of all human institutions, semua institusi, semua profesi, program, dan aktivitas manusia akan diukur oleh seberapa jauh kita itu menghambat, mengabaikan, atau mendukung relasi yang saling mengembangkan antara manusia dan bumi. Itu akan jadi satu ukuran. Kita sudah lihat di perkembangan ekonomi, orang mengaku produknya green, ini green, cara hidupnya, karena sudah sadar bahwa akan ada ukuran-ukuran yang mengarah kepada seberapa kita bersahabat dengan bumi. Kira-kira begitu. Berikutnya, pertanyaannya, mampukah institusi religius dan aktivitas yang mendukung relasi yang saling mengembangkan antara manusia dan bumi? Di tradisi Katolik setidaknya ada beberapa dokumen, antara lain Laudato Si, yang juga dikutip oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada bulan kalau nggak salah Oktober, ketika akan diselenggarakan COP28 di Dubai. Ya, waktu itu beliau menulis artikel cukup besar di Kompas dan mengutip Laudato Si. Kemudian bulan Oktober juga bertepatan dengan persiapan COP28, Bapak Paus Fransiskus dari tradisi Gereja Katolik mengeluarkan Laudate Deum. Ini juga salah satu dokumen yang semakin menekankan betapa situasi atau isu-isu planetari ini sudah situasi yang atau isu yang sangat kritis. Kemudian beliau mengeluarkan dokumen yang berjudul Querida Amazonia, yang waktu itu juga ada sinodal bicara tentang nasib hutan hujan tropis daerah Amazon. Kemudian ada dokumen yang namanya Ekonomi Fransiskus, suatu undangan untuk bagaimana mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan kepada sesama, bukan cuma sesama manusia, tetapi juga kepada sesama ciptaan. Itu berikutnya. Nah, saya mau mengutip salah seorang tokoh ini environmental law, seorang ahli hukum lingkungan yang namanya Gus Speth. Dia mengatakan bahwa saya dulu mengira bahwa persoalan terbesar lingkungan hidup adalah hilangnya keanekaragaman, runtuhnya ekosistem dan perubahan iklim seperti yang tadi 5 isu utama ya. Tetapi dan saya pikir dengan 30 tahun ilmu pengetahuan yang baik kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Tetapi saya keliru. Persoalan terbesar lingkungan hidup adalah keegoisan, kerakusan dan sikap apatis. Dan untuk mengatasinya kita memerlukan transformasi spiritual dan kultural. Ada cerita menarik tentang Gus Speth. Jadi pada tahun 2000 waktu kita mulai pandemi itu 2020 ya, saya waktu itu diundang untuk memberikan materi secara online tentang dokumen Laudato Si, dan saya mengutip Gus Speth. Tapi biasalah kadang-kadang begitu kita selesai memberikan materi, saya mulai am I making sense? Saya bicara ini ada nilainya nggak sih, ada value-nya? Dan biasa saya tuh sering meditasi, berdoa, mencari tanda-tanda, asking for the sign. Lalu satu waktu sore-sore sekitar jam 3 sore, waktu itu sudah pandemi, sudah mulai lockdown. Terus sore-sore itu ada seorang bapak datang dengan pakai masker. Lalu saya tanya rupanya, oh saya mau kesini karena saya mau ke makamnya Thomas Dedi. Kebetulan Thomas Dedi dimakamkan di daerah kami. Dia datang bersama seorang wanita yang adalah istrinya. Lalu saya kasih tahu jalan, oh bapak jalan ke sana, arahnya di sana gitu. Oh saya boleh tahu namanya siapa? Namanya Gus Speth. Oh saya baru aja mengutip kamu waktu itu. Oh ya itu tadi posisi saya masih muda sekali, sekarang saya sudah tua. Jadi bagi saya itu suatu hal yang suatu afirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh beliau ini punya suatu makna. Nah, saya melihat puasa sebagai salah satu cara tadi membuka mata jiwa, dan ini cara untuk transformasi kultural dan spiritual. Seperti apa? Jadi kalau kita lihat nilai ekologis praktek baik puasa atau pantang, tadi kan Gus Speth menyatakan bahwa ini ada 3 nih sumbernya, keegoisan, kerakusan, dan sikap apatis. Aksi atau praktek baik yang bernilai ekologis, kalau kita sasar kepada ketiga hal ini, mungkin kita bisa mengurangi kerakusan atau konsumerisme berlebihan yang seringkali dituding sebagai penyebab persoalan lingkungan hidup, ya. Eksploitasi lingkungan, keruntuhan ekosistem dan lain-lain. Lalu yang kedua, mungkin kalau kita menyasar masalah keegoisan, kita mungkin bisa mencoba menghidupi semangat keadilan bagi semua makhluk.
Karena kita hidup di bumi yang realitasnya adalah kita itu hidup di dunia yang multispesies. Jadi bukan cuma Homo sapiens, ada begitu banyak makhluk hidup. Ya. Kemudian kita mungkin perlu peran institusi untuk terus menyuarakan isu ekologis dan peran agama. Kalau di gereja Katolik misalnya aksi puasa yang bernilai ekologis, misalnya puasa plastik foam, puasa menggunakan plastik, styrofoam misalnya, lalu mengurangi belanja dan lain sebagainya yang ada nilai ekologisnya. Itu adalah suatu praktek yang baik ya. Tetapi mengapa saya sebut di situ level basic? Karena menurut Thomas Berry semua aktivitas itu, apakah recycle, apakah pemisahan sampah, mengurai konsumerisme dan lain sebagainya, itu tidak akan memberikan efek yang signifikan selama kita masih melanggengkan sistem industrialisasi yang eksploitatif, yang ekstraktif, dan yang sangat menjadikan segala sesuatu yang lain hanya sekedar objek untuk memuaskan kebutuhan kita. Sehingga harus ada lompatan dari segi dalam hal consciousness atau awareness, kesadaran. Yang mengapa saya katakan sebagai level basic. Yang saya katakan sebagai level yang advance atau level yang lebih tinggi adalah bagaimana kita melihat puasa sebagai kesadaran untuk berpartisipasi pada gerak evolusi bumi lewat ritual. Karena puasa adalah suatu bentuk ritual, ekspresi diri yang sebetulnya nilainya sangat kosmis. Kan belum lama ini kan kita mau menentukan hari puasa aja, itu ada diskusinya, hilalnya belum kelihatan gitu. Jadi itu berarti itu adalah ada suatu kesadaran kosmis yang kita itu tidak sadar bahwa kita itu makhluk kosmis gitu. Menentukan puasa, lalu di tradisi Katolik kalau kita pasca adalah hari Minggu pertama sesudah bulan purnama full. Sehingga gerak kehidupan kita itu sebetulnya suatu gerak yang sangat kosmik sekali gitu. Kemudian yang berikutnya, nah kalau kita melihat level sebagai kosmik, bumi sebagai entitas kosmik saat ini sedang sakit. We cannot have a healthy people on a sick planet, seperti yang tadi Pak Denny katakan. Gak mungkin kita sehat kalau planetnya sakit. Ya. Dan kita terancam oleh kepunahan massal, mass extinction yang ironisnya disebabkan oleh manusia. Kita sudah banyak berita, kita ini ada di sixth extinction, kita akan mengalami ekstinsi. Ya, yang kondisi darurat yang disebabkan oleh perilaku manusia, terutama melalui tadi polusi, lalu perang yang sekarang juga tidak selesai. Yang terakhir adalah situasi di Gaza, kemudian di Ukraina, ya. Kemudian eksploitasi, baik itu eksploitasi manusianya, eksploitasi spesies lain, eksploitasi, saya bahkan kurang begitu suka kalau memakai istilah sumber daya resources, bukan resources, this is not a resources that we have. Ya. Kemudian overpopulasi dan konsumsi berlebihan, kita sedang mengalami kondisi darurat. Berikutnya, nah, kita mungkin bisa berpartisipasi pada gerak evolusi lewat perilaku yang berkontribusi terhadap perbaikan kondisi bumi karena kesadaran yang tadi dikatakan berulang-ulang bahwa kita adalah satu. Bagaimana kita bisa mengikutsertakan makna-makna baru ketika kita menjalankan laku puasa, membuka lebar pintu kesadaran kita. Misalnya dalam bulan puasa kita diajarkan untuk berbagi sedekah, untuk berzakat. Bisakah kita memberi makna baru atau memberi makna tambahan bahwa zakat itu datang dari kesadaran bahwa oh ya, saya belajar dari bumi bahwa bumi itu begitu murah hati dalam memberi, sehingga saya berpartisipasi terhadap gerak bumi yang dalam fungsinya adalah selalu memberi, selalu berzakat, selalu bersedekah pada kita. Lalu yang kedua misalnya menahan diri dari nafsu, bukan sekedar nafsu menahan lapar, nafsu untuk menahan amarah dan lain sebagainya, tetapi menahan diri dari nafsu karena kesadaran bahwa kita itu sudah terlalu banyak mengambil dari bumi. That's too much, sudah tidak sustainable, tidak viable lagi, sehingga kita harus bagaimana menahan diri lewat perilaku puasa dan pantang. Kemudian kita juga perlu berdoa memohon ampun karena berdosa terhadap sesama makhluk hidup, begitu. Dan ini diharapkan ini tidak cukup hanya dilaksanakan selama 1 bulan, tetapi ini menjadi suatu undangan untuk totally mengubah the way we live on the planet, ya.
Kalau tadi Ibu Nasrin menggunakan istilah reconceptualization ya, Thomas Berry memakai suatu istilah reinvent. We have to reinvent the human at the species level. Homo sapiens mungkin kita perlu mempunyai suatu visi menjadi Homo universalis atau Homo Sophia yang punya kebijaksanaan dan lain sebagainya. Ya. Dan ini perlu berikutnya untuk bisa melakukan ini atau mengubah cara berpikir ini, membuka kepada horizon yang baru. Saya menggambarkannya dari kisah tiga orang memanggul batu. Orang yang pertama ditanya, "Hey, what are you doing?" "Oh, I'm carrying the stone." Saya sedang memanggul batu. Orang kedua ditanya, "What are you doing?" "Saya sedang mencari nafkah. I am make a living for my family." Lalu orang yang ketiga ditanya, "What are you doing?" "I am building a cathedral." Katedral sebagai suatu simbol peradaban baru, suatu simbol era baru yang menurut Thomas Berry disebut sebagai era ekozoik. Ada 14 feature yang tidak mungkin saya sampaikan karena waktunya terbatas. Tetapi salah satunya era ekozoik itu akan ditandai oleh adanya suatu kepekaan religius sensitivity mengenai identitas siapa kita di planet bumi. Kemudian ada juga prinsip Earth, Universe and Earth is communion of subject, not a collection of object. Persatuan subjek-subjek bukan koleksi objek-objek. Berikutnya, nah ini dibutuhkan suatu dialog terus-menerus, bukan hanya dialog antara sains, ilmu pengetahuan, teologi dan agama, tetapi juga termasuk dialog keterbukaan dan inklusivitas beyond human world. Beberapa bulan di Amerika ada satu konferensi yang disponsori oleh juga Yale Forum on Religion and Ecology, dilaksanakan oleh Universitas di Kanada, Saskatchewan. Saya selalu merasa kalau mengucapkan katanya. Jadi mereka mencoba membuka diri terhadap dialog interspecies dialogue, suatu kapasitas yang kita itu punya sebetulnya, karena nenek moyang kita dulu begitu dekat dengan alam sehingga punya kepekaan yang luar biasa, bisa memahami gerak alam, sehingga memahami fungsi bumi, fungsi alam semesta, dan hidup sesuai dengan fungsi-fungsi itu. Kita kehilangan itu, maka kita perlu reinvent our identitas kita sebagai suatu spesies di bumi. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menemukan common ground dan kesadaran bahwa kita adalah satu. Begitu. Terakhir saya ingin menutup dengan kita mungkin bisa sejenak mendengarkan sebuah lagu. Hening sebentar menyadari siapa kita manusia di alam semesta. Terima kasih.
Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mendengarkan Sister Ami tadi, terakhir musik itu membuat saya teringat kembali pada era 70-an atau 80-an. Ketika itu kalau hujan turun, kita akan bermandi-mandi di sawah, di ladang, dan setelah itu badan kita sehat. Karena ketika itu alam semesta ini belum teracuni oleh industri. Berikutnya kita akan mendengarkan, masih ada waktu sampai kurang lebih jam 6 nanti, Mas Komarudin Hidayat akan memberikan presentasinya. Silakan Mas Komar. Terima kasih. Teman-teman semuanya, ada dua hal yang mengesankan saya. Pertama adalah panitia milih tempat yang sangat bagus, jauh dari Hiruk Pikuk. Yang kedua, setelah di sini acaranya sendiri juga sangat impresif, menyentuh ya, very touching. Puisi yang dibaca oleh Monik dan juga serangkaian acara sampai jam ini saya sangat kalau makanan itu satu-satu bukan prasmanan ya, tapi kecil-kecil yang bungkus sehingga semua tertelan gitu. Gak taunya Mbak Amel ini tetangga saya, orang Sleman, cara mendilang dari chemistry-nya langsung nyambung. Saya membawa buku, sengaja saya bicara sedikit ya. Buku ini bicara fasting dan ini mencakup lintas agama yang bicara. Judulnya The Transformational Power of Fasting, The Way to Spiritual, Physical and Emotional Rejuvenation. Jadi puasa itu memberikan power permajaan baik spiritual, emosional maupun fisikal. Saya awali dengan satu cerita singkat ini. Dulu orang-orang yang suka berjalan mengembara di padang pasir, ketika dia di tengah padang pasir itu kehilangan mata angin arah utara selatan, dia kehilangan arah sehingga kalau pulang kemana dia pulangnya karena kehilangan arah. Tapi pengembara padang pasir itu dia punya keterampilan, yaitu dia bisa melihat gugusan bintang di langit yang berbentuk layang-layang atau bidung. Itu bisa ketahuan, oh ini barat, ini timur, ini selatan. Waktu kecil saya dulu tahu belajar melihat bintang di langit itu menunjukkan arah mata angin. Tapi sekarang gara-gara ada kompas di handphone itu kehilangan kepekaan itu. Kalau lihat arah, buka aja arah mata angin gitu kan. Atau para nelayan di lautan, setelah di tengah mereka kehilangan arah. Dan itu mereka bisa hilang nanti. Berangkat dari selatan pulangnya kemana nggak tahu. Lagi-lagi mereka bisa melihat mata angin dari bintang. Nah, orang bijak mengatakan orang modern ketika kehilangan arah moral karena lebih sibuk dengan outer world, maka orang bijak mengatakan lihatlah bintang di hati. Karena bintang di hati itu memberikan arah mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Nah, bintang di hati itu dalam dunia modern semakin tertutup kabut. Makanya puasa itu sesungguhnya satu metode untuk melakukan inner journey, untuk menatap bintang di hati, yaitu the power of spirituality. Kata Gandhi di sini ya, saya lihat gini, mengatakan what the eyes are for the outer world. Mata telanjang ini melihat dunia di luarnya, telinga juga. Tapi fast are for the inner world. Tapi puasa itu melakukan inner world, melakukan perjalanan ke dalam. Untuk apa? Untuk menemukan the real I, which is spiritual I. Saya dulu pernah terima kasih ke
Brahma Kumari, saya pernah dulu belajar yoga di India, itu berapa hari. Pertanyaannya selama 10 hari itu hanya untuk diskusi who am I. Hanya itu aja pertanyaannya. Dan ketika pulang nggak ketemu juga who am I. Tapi at least seumur hidup itu memberikan satu perennial question who am I. Jadi ketika saya datang ke sana pertama, who are you? I am Komarudin Hidayat. Well, kemudian suster katakan, I think it is not you, but it is your name. Gitu. Oh well, my name Komarudin Hidayat. So when you are saying I am sleepy, no, it is your eyes feel sleepy, but not you, because you are not identical with I. I am hungry, no, your stomach feeling hungry, but not you. Gitu. Jadi ketika bilang ini kepalaku, ini perutku, ini mataku, kunya itu yang mana? Gitu pertanyaannya. Gitu. Kunya yang mana? Gitu. Nah itu yang dibahas. Dalam kitab suci diungkapkan gini dalam Al-Quran 3 kali ya. Ketika Tuhan telah menyempurnakan kejadian janin, wa in sawaituhu, setelah sempurnakan apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalam janin itu. Jadi ada ruh di situ, ada ruh. Untuk menyadari ruh itu apa? Kita bayangkan aja kalau orang meninggal dunia, badannya masih ada, bibirnya, telinganya, semuanya ada utuh. Mobilnya masih ada, rumahnya ada, keluarganya apa? Ada. Yang pergi siapa? Rohnya. Sehingga pada tadi disebut jenazah. Jenazah itu hanya untuk sopan santun, padahal bangkai namanya. Jadi yang pergi apa? Rohnya. Pergi kemana? Ya disinilah timbul perdebatan. Tapi yang pergi itu rohnya. Roh itu kata Al-Quran, wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida. Roh itulah yang kemudian membuat telinga ini kemudian bisa mendengarkan, mata bisa melihat, hati juga bisa kemudian berpikir. Jadi ada intelijen yang ada di brain, tapi juga ada intelijen yang ada di heart. Jadi puasa itu untuk mempertajam the intelligence of the heart. Heart di sini bukan medical, tapi ini spiritual. Makanya ada yang patah hati, hatinya sih nggak patah kan, tetap aja kan. Ada hatiku remuk, ada lost heart, hatinya hilang. Padahal yang hatinya ada juga. Apa yang hilang? Yaitu spiritual heart. Nah, setelah roh itu ditiupkan, roh itu dulu nggak punya agama, nggak punya bangsa, nggak punya nama. Jadi ruh ketika masuk dalam janin itu sendiri nggak ada bangsanya, nggak ada sama, nggak punya agama, nggak punya bangsa, nggak punya. Lalu ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, sebelum kamu melakukan misi perjalanan, journey, disertai dengan fasilitas tubuh, emosi dan semua yang ada, saya tanya dulu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, ya kami bersaksi. Jadi roh itu sudah bersaksi bahwa dia hanya bertuhan pada dia yang menciptakan, yang menyukai. Namanya setelah di dunia ini ada Allah, ada God, ada siapa macam-macam. Padahal di sana itu nggak ada nama. Nama itu kan fenomena kultural kata dia nih. Nama itu. Yang ada itu kan dia absolute being tanpa nama. Jadi yang bersaksi siapa? Yang bersaksi itu roh dengan apa? Dengan mata hatinya, dengan mulut hatinya, dengan telinga hatinya. Karena waktu itu mata belum bisa melihat dalam janin, kan belum bisa melihat, belum mendengar, belum apa-apa. Artinya apa? Bahwa sebenarnya dalam diri kita itu punya ketajaman rohani, ada intelijen rohani yang heart, yang itu tertutup pada kehidupan sehari-hari, tertutup. Tertutup itu dalam bahasa Inggris namanya cover.
bahasa Arabnya kufur atau kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang yang tertutup mata hatinya untuk melihat Tuhan, melihat Tuhan, tumpul nggak jernih lagi. Tapi sekarang kalau kita bicara kafir itu kategorinya sosiologis, kategorinya KTP. Padahal kufur yang sejati itu kategorinya bukan itu, yaitu ketertutupan mata hatinya. Dia tidak lagi bisa menangkap divine light, spiritual light dari Tuhan Maha Cahaya, tidak masuk. Ketika puasa ini kita sambung lagi, kita pertajam lagi. Jadi puasa salah satu fungsinya adalah untuk reinvent. Ketika apa? Ketika spiritual wifi-nya itu terputus, terpelanting karena banyak gangguan. Kalau Anda pas Zoom, kadang terpelanting kan wifi-nya, karena nggak kenceng sambungannya. Nah, dengan meditasi, dengan doa, dengan puasa, ini menghubungkan lagi agar sinyalnya ini kenceng. Kalau sinyalnya kenceng, maka kemudian penetrasi divine light dari Tuhan itu akan masuk, akan intens, akan memberikan amunisi, rejuvenasi pada kekuatan spiritual kita. Dan betapa dekatnya Tuhan, tapi dalam hidup sehari-hari, kata Gandhi tadi, kita lebih banyak melakukan outer journey dengan kaki kita, tangan kita, pikiran kita, difasilitasi oleh TV, oleh apa, kita terus keluar outer journey. Kita merasa jauh padahal itu dekat sekali, going nowhere, dan kita jarang melakukan inner journey. Dalam buku dikatakan untuk menyambung itu maka para nabi, para orang bijak itu mereka menemukan dengan pergi ke desert, ke padang pasir atau wilderness atau hutan belantara, mereka bertapa kayak Gautama, Musa di Gua Hira, kemudian di Gurun Sine Musa, Muhammad di Gua Hira, dan banyak lagi. Untuk apa? Untuk menutup distraksi dari dunia-dunia sekitar yang akan menghijack orientasi spiritual, ditarik keluar, maka mereka memisahkan diri masuk dalam hutan belantara. Nah, maksudnya apa? Untuk memutus agar dia menemukan kesendirian, kemudian bersama Tuhan, bersama yang ilahi. Sekarang ini orang sulit untuk meditasi, sulit untuk sendiri, sulit untuk melakukan inner journey, karena daya tarik dorongan luar itu luar biasa tinggi sekali. Kedekatan Tuhan dengan diri kita itu juga disimbolisasikan oleh cerita Nabi Yunus. Ketika Yunus dimakan ikan, maka doanya apa? Doa Yunus itu, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Jadi engkau, bukan dia. Kalau dia itu masih jauh sekali, tapi kalau dekat itu engkau. Seperti ketika roh kita sebelum hadir sekarang ini, ketika masih dalam alam janin itu, dekat I and you, dekat sekali aku dan engkau. Nabi Yunus juga begitu, tiada Tuhan selain engkau, dekat sekali. Mengapa? Ketika Nabi Yunus di dalam ikan. Nah, ini ikan sungguhan atau metaforis, ya terserah aja Anda menafsirkan. Tapi intinya mirip cerita janin tadi. Ketika dia terputus dari dunia yang lain, dia kemudian melakukan inner journey, maka yang ada aku dan engkau. Engkau itu Tuhan, yang lain tidak ada. Kalau sekarang ini yang banyak mau tidur handphone, SMS, belum gimana harga saham berapa gitu kan, gimana pengumuman KPU berapa persen gitu. Jadi outer journey terus gitu kan. Jadi kita semakin dekat, itulah yang kata Al-Quran sebut musyrik. Musyrik itu berserikat cabang gitu. Syirik itu artinya orang yang bercabang-cabang.
Sedangkan tauhid artinya fokus hanya pada Tuhan, sebab the absolute being yang maha kasih itu hanyalah Dia. Di gereja mengapa diperlukan tempat yang sepian rupa? Itu agar orang terputus dari suasana luar. Kalau dulu kan ke gunung, kemana gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dengan puasa itu diharapkan orang melakukan inner journey, menemukan diri yang sejati, the real I. Sekarang we have so many eyes. Banyak sekali aku rektor gitu. Tapi ketika sampai rumah aku bapak, ketemu anak, ketemu istri aku suami, ketemu mertua aku menantu. Ketika ke mall dorong-dorong belanja istri aku porter, ya kan? So many eyes we have. Ketemu dokter aku pasien, gitu. Ketemu anak buah aku bos, gitu kan? Banyak sekali kan. Ketika naik mobil I am passenger, penumpang. Tapi pas sopir I am driver. Jadi banyak sekali aku. Kalau aku begitu banyak dan berubah-ubah, itu kan hanya aku pura-pura, temporer sekali. The fake I. Kemudian who is the real I? Real I itu yang gak berubah-ubah, yang menjadi sumber kehidupan. Dan itulah I am spiritual being. Makanya kalau dalam agama I itu using small I, dan itu datang from the capital I, maka ditiupkan, aku tiupkan, yang niupkan I, the capital I, aku Tuhanmu. Kemudian kau boleh buat aku, tapi aku itu bukan milikmu. Jadi jangankan kok badan, roh aja kita nggak punya kok. Suatu saat pulang kembali kepada yang punya. Nah, ketika puasa, orang diharapkan lebih mengenal diri, menyadari dirinya, diri yang I tadi, diri yang spiritual tadi. Dalam mystical philosophy, Ibn Arabi dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa pada mulanya Tuhan itu sendiri, tidak butuh apapun, siapapun, nggak perlu nama, sendiri. Ketika sendiri kan nggak perlu nama kan? Nama itu muncul ketika ada the others. Ketika ada the others, maka ada relasi, maka butuh nama. Tuhan itu maha cahaya, nur ala nur, ibarat matahari. Maka yang pertama muncul dari matahari adalah cahayanya. Cahaya itu bukan matahari, tapi dia bagian dari matahari. Dan Tuhan itu maha, maka muncul itu nanti perbuatannya, afalnya. Dalam pancar itu ada namanya, ada sifatnya. Dan salah satu manifestasi Tuhan itu adalah semesta. Jadi God manifested in universe. Sehingga dalam alam ini juga ada sacred entity, ada sacred quality, ada yang suci, alam suci. Hanya saja dalam diri manusia itu diberi kekhususan. Jadi ada Trinity, trilogi Trinitas. Pertama Tuhan Maha Cahaya. Kemudian yang kedua Maha Cahaya, Logos. Yang Logos itu kalau dalam Islam diyakini yaitu Nur Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Saudi, bukan Muhammad anaknya Nabi Adam, bukan. Tapi Nur Muhammad itu adalah Logos yang pertama setelah Tuhan, itu Nur Muhammad, cahaya dari Tuhan. Dan cahaya itu kemudian memberikan cahaya kepada semua makhluk hidup. Maka dalam tiap orang itu ada Roh Kudus, Nah, Roh Kudus ini kemudian kekudusannya terdistorsi oleh kehidupan sehari-hari ini. Maka agar meningkatkan, menemukan kekudusannya itu salah satunya lewat puasa, lewat doa. Hingga dikatakan bahwa Adam itu adalah Abul Bashar, Adam itu bapak semua manusia.
Kalau Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak nabi-nabi, sedangkan Nur Muhammad itu adalah Abul Arwah, dia yang mengasuh roh-roh. Dengan demikian, mengapa kalau dalam Islam harus kita selawat pada Nabi Musa selawat, Isa selawat, semua nabi-nabi selawat, tapi selawat paling utama itu pada Muhammad karena dia yang akan menjadi guide jembatan pada Tuhan. Tapi yang ingin saya katakan kembali lagi bahwa God manifested in the universe, therefore in each of universe there is sacred thing, sacred quality. Karena itu manusia harus santun. Dalam cerita sufi banyak sekali, misalnya ini. Ketika kita motong daun, itu Nabi melarang pakai pisau yang tumpul. Itu dilarang. Hendaknya pakai pisau yang tajam. Karena dia juga punya jiwa. Di Jawa mungkin tahu ya, Mbak Emil ya. Kalau kita punya pohon nangka tidak berbuah, itu kan juga diancam kan? Pohon, kalau kamu nggak berbuah, saya potong kamu. Gitu. Berbuah. Takut gitu. Jadi ada dialog. Di Jepang juga menemukan, coba Anda tanya gardener ya. Anda punya pohonnya sama. Yang satu disayang-sayang, kadang dinyanyikan, lebih nyanyi rohani. Pasti pohonnya itu akan subur. Tapi pohon yang sama tidak pernah diajak ngomong, nggak ada komunikasi dialog, dia akan stunting pohon tadi. Sama. Jadi tanya gardener itu, hewan juga begitu. Hewan juga dia punya hubungan. Satu saat ya, ada orang jalan-jalan ke kebun binatang, tiba-tiba ada harimau dari jauh lari. Ini ada pagar, ini penonton begini ada pagar. Kemudian harimau itu mendekat. Rupanya apa? Yang lain pada ketakutan, tapi dia itu mendekat. Rupanya harimau ini adalah dulu harimau yang diasuh oleh ibu tadi. Setelah agak besar disumbangkan ke kebun binatang. Baunya, komunikasinya, sinar mata, jadi itu masih nyambung. Jadi bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan itu punya jiwa. Dan agama itu mengajarkan seperti itu. Semua agama yang saya pahami, Sufi itu sangat sadar betul. Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya mengatakan, satu hari ada orang datang kepada Imam Ghazali, tanya, ya Imam, apa yang membuat Anda masuk surga? Gitu. Ini cerita mimpi ya, believe it or not ya, masuk surga. Kemudian dalam mimpi itu ditanya, apakah sembahyangmu? Bukan. Apakah puasamu? Bukan. Apa yang buat masuk surga? Waktu itu ketika saya nulis buku, dia terkenal kan produktif. Ketika dia nulis tintanya itu, ada nyamuk lalat lagi minum tinta, dan oleh Ghazali dibiarkan sampai dia kenyang, dia tidak usir gitu, karena dia sayang pada lalat itu, nyamuk itu sama makhluk Tuhan, dibiarkan. Setelah kenyang dia terbang, baru dia mulai nulis lagi. Jadi betapa bahwa ada hubungan spiritual, ada DNA yang mirip, samaan yang itu dibangun kembali dengan apa? Ketajaman rohani. Makanya banyak cita-cita di antara orang yang ada seorang prostitut yang terkenal dalam cerita Sufi. Suatu saat dia masuk surga. Orang heran, ini di lingkungan masyarakat kan jadi bahan gunjingan, dia prostitut, kenapa masuk surga? Lalu ditanya pada malaikat penjaga, apa itu? Oh, rupanya ketika itu dia lagi mau nimba, dia kehausan sekali, kehausan. Lantas rupanya ada anjing yang kehausan, yang mestinya dia minum, dikasihkan ke anjingnya itu. Karena peduli pada anjing itulah mengantarkan dia masuk surga.
Ya siapa tahu waktu pas tobat betul ya, pada tobatnya nggak tahu juga ya. Tapi at least cerita lahiriah itu betapa banyak cita-cita dalam dunia sufi bahwa kecintaan, perhatian pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan itu juga punya nilai ibadah yang luar biasa, yang membuka pintu masuk surga. Nah, udah habis waktunya ya. Jadi sudah sekalian, dengan ini saya ingin mengakhiri ini bahwa puasa itu jangan ditekankan penebusan dosanya, sebab itu nanti menimbulkan repetition, seperti orang main lumpur kotor-kotoran, nanti puasa suci lagi, nanti gitu lagi. Bukan, tapi puasa itu sungguhnya pelatihan, semacam spiral gitu, naik itu pembentukan kualitas pribadi. Anda kan sekolah, tiap tahun masuk sekolah kan, tapi kan naik terus, SD, SMP, SMU, kuliah, Anda naik terus. Nah, puasa diharapkan juga seperti itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan perintah puasa itu la'allakum tattaqun, agar apa? Dengan puasa dirimu terjaga, terpelihara. Terpelihara apa? Terpelihara dari kejatuhan. Nah, puasa itu untuk meninggalkan martabat, untuk menemukan diri sendiri kita jaga, sehingga puasa itu meningkatkan martabat. Dalam estudium Al-Quran ada 3. Pertama, iman. Iman ini menganjurkan orang bertakwa. Takwa itu buahnya amal soleh. Yang namanya amal soleh itu kalau diurai satu persatu pasti amal sosial, tanggung jawab, cinta kasih, integritas, amanah, semua. Bahkan kalau Anda cermati narasi kitab suci, Tuhan lebih marah ketika seseorang merugikan, menghinakan, mengambil hak orang lain. Sementara hak Tuhan itu, Tuhan masih toleran, nanti di belakang kamu ada pintu ampunan, nanti di akhirat itu. Tapi kalau seseorang merugikan, melanggar hak orang lain, Tuhan marah. Gitu. Artinya apa? Iman itu muaranya memang membangun karakter. Itu yang kata Nabi, liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Tuhan itu. Apa misi utamanya? Menyempurnakan akhlak, kualitas, integritas manusia. Rasanya begitu ya. Terima kasih. Aduh, kayak berubah ya. Terima kasih. Luar biasa Mas Komar. Saya jadi ingat di rumah ada pohon alpukat, sudah 5 tahun nggak berbuah. Mungkin ini pohonnya kurang sentuhan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir di ujung waktu buka puasa. Sekali lagi Mas Komar, terima kasih. Saudara Amelia, terima kasih. Nanti mungkin saya akan kembalikan ke MC. Setelah buka puasa akan masih ada acara, ada tarian Rumi dan pembacaan puisi oleh penyair Ahmad Gaus. Sudah datang belum? Oke, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke MC.